Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman yang saya hormati, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan yang indah ini. Dan tak lupa kita senantiasa menjunjungkan sholawat serta salam kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, sesama muslim adalah saudara. Karena itu menyakiti dan mencaci maki orang muslim adalah dosa besar. Sifat ini tercela sekali dan merupakan ciri-ciri orang munafik. Kecenderungan orang munafik ialah diam-diam. Dia membenci orang muslim, terutama muslim yang taat. Di belakang dia akan mencaci dan menggunjingnya. Meskipun tampaknya ia sendiri sebagai seorang muslim, namun muslim yang munafik. Muslim adalah ibarat saudara satu tubuh. Salah satu bagian tubuh dicubit, maka yang lainnya ikut merasakan sakit. Persaudaraan muslim sudah diikat dengan dua kalimat syahadat, yaitu kesaksian dan pengakuan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah Azza wa Jalla dan Muhammad adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Semua muslim menyatakan demikian. Ada kesamaan dan keseragaman pandangan hidup maupun akidah. Karena itu sebenarnya muslim itu merupakan satu saudara. Tapi umat muslim seringkali menjadi terpecah belah. Semua itu akibat ulah dari orang-orang yang munafik. Ia tidak suka melihat kebaikan-kebaikan yang tumbuh subur di muka bumi. Sudah menjadi sifatnya bahwa ia sering menimbulkan kerusakan dengan alasan perbaikan. Sama muslim diadu domba, dihembuskan perkara khilafiyah agar mereka terpecah dan berkelompok-kelompok. Ditiupkan fitnah sebagai antara sesama muslim yang saling menzalimi, saling membenci, dan pada puncaknya saling membunuh. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini kita sedang menjumpai fenomena yang sedang tren, yaitu di pihak kepolisian ya tentunya, antara komandannya membunuh bawahannya. Ini menurut saya merupakan tindakan yang miris ya, di mana seharusnya pemimpin itu bertindak adil, amanah, bertanggung jawab, dan menyayangi para anggota bawahannya. Akan tetapi karena alasan sesuatu hal hingga pada akhirnya komandan tersebut sampai rela membunuh bawahannya sendiri. Hadirin rahimakumullah, orang munafik tidak pernah menghiraukan bahwa sesama muslim tidak boleh menyakiti, baik melalui cacian, tindakan, menyebar isu bohong, dan sebagainya. Bahkan sesama muslim tidak bertegur sapa lebih dari 3 hari. Rasulullah SAW pernah bersabda, mencaci maki orang lain itu adalah fasik, yang membunuhnya adalah kufur. Fasik adalah perilaku yang bertolak belakang antara lahiriah dan batiniah. Itulah orang munafik. Sebab yang
yang ditampakkan terasa indah, yang disimpan dalam hati terasa busuk. Ia tampaknya muslim, tetapi terhadap muslim lainnya sering menjelek-jelekkan, menyebar fitnah, dan membuka keburukan. Ia suka mengoreksi orang lain. Sedikit saja keburukan, maka akan menjadi besar. Semua itu dilakukan karena kecenderungannya yang berkeinginan untuk diakui sebagai orang yang taat, disanjung, dan diagungkan oleh orang lain. Hadirin yang dirahmati Allah, apabila kita melihat seorang muslim melakukan dosa atau kesalahan, kemudian kita mencacinya, maka sikap kita itu bukanlah mencerminkan pribadi yang muslim. Karakter itu pantas dimiliki oleh orang-orang munafik. Muslim yang beriman justru akan memperingatkan dengan nasihat-nasihat yang baik agar yang bersangkutan sadar. Kalau perlu, diajak bicara empat mata sehingga tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 58 diterangkan, walilladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ikhtalamu buhtana wa ithmam mubina, yang artinya, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang astagfirullahaladzim. Hadirin yang berbahagia, hendaknya kita sadari bahwa setiap orang itu memiliki harga diri. Jika digunjing dan dicaci maki, meskipun ia ternyata memang bersalah, maka tentu akan marah. Paling tidak dia akan merasa tersinggung, merasa terhina. Kemudian timbullah rasa benci kepada orang yang menjelek-jelekkan dirinya. Itulah kebanyakan sifat manusia. Menggunjing dan menjelek-jelekkan orang lain itu lebih kejam dari perang. Diceritakan bahwa suatu ketika Sufyan bin Husbain duduk bersama Iyas bin Muawiyah. Lalu Sufyan menceritakan keburukan orang lain. Maka Iyas merasa tidak suka mendengar ocehan Sufyan. Diam kau Sufyan, kata Iyas. Apa kau pernah memerangi Roma? Iyas menjawab, tidak pernah. Sufyan bertanya, apakah engkau pernah memerangi Turki? Jawab Iyas, tidak juga. Kata Iyas, Roma dan Turki selamat dari kekejamannya, tetapi saudara sesama muslim tidak selamat dari kekejaman. Para hadirin yang dirahmati Allah, kepribadian muslim sejati yang beriman adalah merasa bahwa sesama muslim itu satu saudara. Dengan begitu akan terjalinlah hidup kerjasama yang baik, saling tolong menolong dan saling membantu. Ia akan menghindari caci maki dan menjelek-jelekkan sesama saudara muslim lainnya. Oleh sebab itu, jika ada seorang yang mengaku muslim akan tetapi suka menjelek-jelekkan, suka mencaci maki, suka mengadu domba, suka menyebar fitnah, maka ia bukanlah seorang muslim sejati. Demikianlah sedikit apa yang bisa saya sampaikan kepada para hadirin yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan, maka hal itu karena khilaf dan kebodohan ilmu saya. Namun jika dalam materi itu dapat dipetik kebenarannya, maka hal itu semata-mata karena ilmu Allah. Mohon maaf atas
atas segala kekurangannya. Bil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi